Salam sejahtera semua, shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik ya, sehat dalam Tuhan ya, karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita sekalian, sehingga kita bisa bersekutu malam ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama, bahkan berdoa syafaat ya. Saya bersyukur untuk saudara sebagai pendoa dan rindu untuk berdoa tetap terhubung dengan Tuhan. Saya punya apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saudara sekalian. Ulangan 28, coba kita buka bersama. Ulangan pasal yang ke-28, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ulangan 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebenarnya diberkati Tuhan itu mudah. Ya, kita akan belajar bersama ya. Sebenarnya simpel sekali. Makanya saya rasa geli istilahnya ketika lihat ada anak Tuhan begitu ngotot untuk memperoleh berkat Tuhan dengan segala cara ya, untuk mendapatkannya. Ada yang main klaim, ada yang teriak-teriak ya, ada yang jerat-jerit, guling-guling, salto bahkan ya, supaya bisa mendapatkan ya janji dan berkat Tuhan. Padahal simpel saja, sederhana saja. Mari kita akan lihat sejenak di Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sini ada kuncinya bagaimana kita bisa menerima dan menikmati berkat dari Tuhan, apapun bentuknya, apapun yang saudara butuhkan ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, perhatikan kalimat itu, engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sudah dengar khotbah, sudah dengar firman, sudah baca firman hari ini, present time, today. Jadi Tuhan inginkan keputusan saat ini, ya, bukan nanti saya pikir-pikir dulu, ya. Maka ini result akibatnya, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan angkat dulu ya, setelah Tuhan angkat maka lihat ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kita terima itu menjadi milik bagian kita jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu dimulai ayat 3 dan seterusnya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang dan seterusnya. Nanti rumah sudah baca ayat-ayat seterusnya. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tanah yang kita injak itu diberkati Tuhan. Ya, walaupun mungkin Anda nilai tidak prospek. Orang berkata, oh jangan coba-coba ya buka usaha ini. Karena sudah banyak orang usaha dan ternyata semua gagal. Semua yang mungkin ada yang berhasil tapi hasilnya kecil, sedikit. Ya, itu kan kata orang, itu pengalaman orang. Tapi kita berbeda dari orang lain. Ya, kita punya Tuhan yang besar, yang mencipta tanah itu, dan nanti Tuhan akan memberkati tanah itu sekalipun itu kering, tandus, gersang, bersama Tuhan akan menjadi subur. Ya, jadi sebenarnya simpel sekali, sederhana sekali untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bahkan kita tidak perlu adanya yang namanya terobosan. Banyak orang berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya ada breakthrough, ada terobosan. Oke, ya kita rindukan ada terobosan karena terobosan membawa pada perubahan. Tapi sebenarnya kita nggak perlu main klaim seperti itu. Karena dimanapun kita berada, ingat ada ayat berkata, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Jadi kemanapun orang benar itu pergi, dimanapun dia berada, menginjakkan kakinya, berkat itu selalu ada di atas kepalanya. Ketika dia ke kiri, berkat itu nggak tetap di kanan karena kita dari situ. Ya, tidak, tapi mengikuti kita. Ke kanan, ke kiri, ke belakang, kemanapun berkat, keuntungan, keberhasilan akan menyertai kita. Ya, nah kuncinya atau rahasianya ternyata terletak pada kata jikalau. Kan tadi yang kita baca ya, ada kata jikalau engkau mendengarkan baik-baik. Ya, seandainya, umpamai, ya, kalau engkau mendengar, maka segala berkat ini akan datang, ya akan datang. Perhatikan
istilah segala berkat ini akan datang, itu listnya di bawah, daftarnya. Artinya bahkan kita tidak perlu minta. Bahkan kita tidak perlu mengklaim. Bahkan kita tidak perlu mengingatkan Tuhan, ojo lali loh. Janjimu mengatakan begini. Kok aku belum dapat? Jangan lupa, jangan jadi pikun. Ada lagi ngancam Tuhan, jangan sok pikun Tuhan. Ya, jangan nyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah. Kalau berkat belum tiba, kalau berkat itu belum datang, kalau doa belum terjawab, kalau mujizat yang kita tunggu harapkan selama ini belum terjadi, ada kemungkinan besar karena satu, misalkan Tuhan sedang proses kita agar ready. Kalau berkat datang nggak jadi sombong. Ya kalau berkat itu tiba, mujizat kita alami nggak jadi lupa Tuhan. Lupa istri, lupa anak, lupa keluarga, lupa segalanya, tidak. Ya, karena kalau lupa segalanya, hati-hati bisa lupa ingatan. Ya, jadi Tuhan lihat dan nilai kita sudah siap atau tidak. Ada kemungkinan juga karena Tuhan sedang membongkar beberapa hal di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Mungkin kedagingan, mungkin keduniawian, mungkin hal-hal yang tidak cocok dengan firman, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu yang Tuhan sedang bongkar, itu yang Tuhan sedang singkirkan, proses, bersihkan. Mungkin itu menyakitkan, karena biasanya kita begini, lalu Tuhan nyuruh kita begini untuk terima berkat, wangel. Tapi kalau kita belajar lama-kelamaan adaptasi, lama-lama jadi dekat dengan Tuhan, lama-lama jadi kayak Tuhan. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi simple saja. Nah 3 hal saya mau sharing, bagikan bagi saudara. Coba saudara perhatikan lagi. Di ayat yang pertama dikatakan, jika engkau baik-baik ya mendengarkan suara Tuhan alam. Jika engkau baik-baik mendengarkan. Artinya dibutuhkan keseriusan. Dibutuhkan kesungguhan. Ya, loh, tapi aku udah ke gereja, aku sudah berdoa, aku sudah jadi Kristen puluhan tahun, aku anak Tuhan, aku murid Tuhan, bahkan aku melayani Tuhan, aku bantu pekerjaan Tuhan. Ya, itu baik. Tapi apakah selama ini saudara kita menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan? Karena bukannya sekedar menjadi anak, ya. Kalau anak itu pasti diberkati Tuhan, percayalah. Cuma tidak semua, tidak selalu ketika kita meminta sebagai anak lalu kita menerimanya. Yang harus kita perhatikan adalah baik-baik mendengarkan. You must pay attention. Saudara harus memberi perhatian, fokus, diperhatino, sungguhan, seriusi. Ya, karena Tuhan juga serius memberkati kita. Kata mendengarkan itu dipakai kata syama dalam bahasa aslinya, yang punya arti to listen, ya, atau memperhatikan oleh terletnya. Diperhatiin, fokus, diperhatikan. Berapa kali? Banyak kali mungkin. Ketika orang ngomong, ya, kamu nggak dengar aku? Oh, aku dengar. Ngomong, terus. Padahal kita bingung sama HP, bingung sama pekerjaan. Kuping dengar, tapi kita nggak memperhatikan. Ketika orang bilang, tadi aku ngomong, coba kamu ngulang. Bingung kita. Karena kita mendengar tapi tidak memperhatikan. Yang Tuhan inginkan itu syama. Memperhatikan, lalu bukan cuma diperhatiin, dengan tujuan to obey. Ya, jadi didengarkan baik-baik, memperhatikan, karena dengan tujuan untuk mentaatinya. Jadi bukan dengar tok, jadi pendengar. Sepanjang zaman, dari zaman awal sampai akhir zaman, cuma denger tok, jago kalau di gereja dengar khotbah. Tapi jarang atau sulit atau tidak mau dilakukan, cuma dipilih-pilih tok yang enak. Lalu yang tidak enak, untung Tuhan itu sabarnya luar biasa. Kita jadi anak nakal tetap dicintainya. Saudara, kalau saudara punya anak, 2 anak misalnya. Anak yang pertama, anak yang pinter, yang baik, ya di sekolah itu misalnya nilainya kalau ulangan, ujian, wah 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11 mungkin gitu ya. Wah pinter, bangga kan? Seneng juga anakku ini, membanggakan, nyenong-nong. Ya, anak kedua, wah sebaliknya, ya nuakal, ya malas belajar.
ya, suka ngelawan orang tua, bikin masalah di sekolah, akhirnya guru atau sekolah sering panggil orang tuanya untuk menghadap. Ya, pertanyaan saya sama saudara, kalau saudara punya anak pertama baik, pinter, anak kedua nakal dan tidak pinter, kalau di rumah siapa yang saudara kasih makan? Yakin? Yang benar, ya, yang benar dua-duanya. Loh, gini loh, yang satu ini pinter baik, nurut, nyenang no ini. Yang satu bencek no, saudara ya. Ya, mau diadopsi bos ambilen, mau diculik, oh puji Tuhan gitu ya. Karena wah, mangkel, makan hati, ya, jeroan tok yang dimakan istilahnya ya. Sampai masuk ke dalam hati, anak kok kayak gini, ya memalukan nama keluarga. Ketika di rumah saudara masak, saudara beli makanan, anak yang mana yang saudara feeding, yang kasih makan? Dua-duanya ya? Ya yakin ya, dua-dua ya? Wah, sudah orang tua yang baik, luar biasa ya. Orang tua di keluarga Allah Blessing ini sungguh diberkati dan jadi berkat orang lain, khususnya bagi keluarga, bagi anak. Masih nakal pun dilayani, diberikan. Tidakkah saudara tahu itu hatinya Bapa? Ya. Senakal sejat seorang anak di hadapannya, you still my son. Kamu tetap anakku. Ya, dia mengasihi kita apa adanya, tapi dia nakal, dia bodoh, dia nggak masalah. Ya, dia tetaplah anakku. Aku akan berjuang sampai anakku berubah dan punya masa depan yang luar biasa. Itu hati orang tua, apalagi hati Bapa di sorga. Puji Tuhan, kita punya Bapa yang baik. Ya, nah sekarang kita loh, saya pernah khotbahkan kalau nggak salah di sini. Ya, dia gembala yang baik, tapi please lah, dia inginkan kita jadi juga domba yang baik. Bukan sekedar, oh kita domba-dombanya. Kan dia sudah begitu baik, ayo tolong kita juga jadi domba yang baik baginya. Memperhatikan untuk melakukan. Ya, dengar-dengaran atau mau nurut, mau mengikuti. Saudara, di Sulawesi Utara saya berjumpa dengan satu keluarga yang dipakai Tuhan luar biasa. Satu keluarga yang diberkati Tuhan luar biasa. Mereka dulu kerja di Papua, di perusahaan F itu yang terkenal. Ya, tambang yang luar biasa, ada kotanya di sana, saudara tentu tahu ya. Ya, lalu mereka kerja cukup lama, puluhan tahun. Mereka sudah punya uang, nabung, dan mereka berencana dari Papua mau pulang kampung, kembali ke Sulawesi Utara, ke Manado. Lalu mereka bilang, kalau kita kesini kita cari rumah dulu. Ya, ketika mereka bergumul untuk berdoa, Tuhan menuntun mereka bukan untuk cari rumah. Ya, artinya mereka mau numpang, mereka mau ngontrak, mereka mau sewa, ya itu enggak masalah. Tidak harus rumah sendiri dulu. Tapi yang Tuhan inginkan, visi yang Tuhan beri bagi suami istri ini, ya, itu untuk beli tanah, lihat tanah. Di mana Tuhan cuma ngomong bahwa dari situlah aku akan memulai perkara yang besar untuk kalian di masa yang akan datang. Ya, singkat cerita, mereka masih kerja sana. Ketika ada waktu cuti, mereka kembali ke Sulawesi Utara, lalu mereka cari-cari perumahan. Ya, untuk lihat tanah yang mungkin bisa dibeli sesuai dengan visinya Tuhan. Lalu mereka pergi ke sebuah perumahan. Ya, ini kejadian kurang lebih 2011 yang lalu. Ya, mereka pergi ke sebuah perumahan. Perumahan itu di depan jalan raya dan kelihatan besar mewah. Tapi ternyata rumah-rumah itu baru dibangun di depan jalan. Ya, sedangkan ke belakang itu belum ada rumah. Ya, lalu mereka masuk naik sepeda motor menyusuri perumahan itu. Mereka lihat ternyata perumahan itu agak naik ke belakang. Ya, dari jalan raya itu ya sudah ada kantor pemasaran, rumah-rumah dibangun, rumah contoh dan sebagainya. Lalu itu naik ke belakang. Nah, ke belakang itu jalannya rusak. Bebatuan. Target dari perumahan itu belum dibangun, belum akan dibangun di atas. Tapi mereka terbuka untuk dijual tanah yang ada di atas. Masuklah mereka di jalan yang rusak itu, bebatuan dan masih banyak pohon, ya kayak hutan.
Lalu ketika tiba di satu tempat kurang lebih ya hampir 1 kilo lah agak naik. Tiba-tiba si istri bilang, Pak berhenti sebentar. Kita turun. Ngapain? Coba kita turun. Kita lihat yuk tanah sini. Suaminya bilang, loh mau lihat apa? Ya dari sepeda motor aja wes kelihatan pohon tok ini hutan. Ya kita turun kita lihat dulu. Lalu si istri jalan, si suami parkir motornya dan mengikuti. Lalu si istri bilang begini, ini sini. Ya apa itu? Apa maksudmu? Tanah ini, aku kok tertarik tanah ini. Ketika aku melihat ke sini, hatiku tergerak ke sini. Dan ketika lihat daerah sini, wah, sepertinya Tuhan menuntun kita untuk ambil tanah ini. Suaminya tertawa. Suaminya bilang, ya ampun mama, kamu lihat daerah ini, waduh ini berantakan, banyak rumputnya, banyak batu-batuannya, banyak pohonnya. Enggak prospek sama sekali mau dibikin apa. Pokoknya kita beli dulu aja. Singkat cerita, akhirnya mereka membeli tanah itu. Lalu sudah terbeli mereka kembali ke Papua, kerja lagi di sana sambil berdoa. Lalu Tuhan menuntun mereka untuk buka usaha. Buka usaha di tempat asalnya. Ya, beberapa waktu kemudian mereka kembali dan mereka membuat sendiri sebuah rumah kecil dari papan, ya, di tanah itu. Mereka sudah bersihkan, mereka bangun, lalu jadi warung atau toko kecil-kecilan jual kue-kue kering, bahan makanan dan masih banyak, ya, kopi, teh dan lain sebagainya. Mereka jual itu, ya. Banyak orang yang tahu menertawakan, ya, wah, ini kayaknya nggak ada otak bisnis nih. Ini kan daerah sepi, mau untung bagaimana? Dan ternyata benar saja, seperti kata kebanyakan orang, itu sepi. Satu hari itu yang beli itu bisa untung-untungan 3-4 orang. Dan itu pun dengan jumlah nilai yang kecil. Ya, sebenarnya tidak untung dan tidak beruntung. Sampai satu hari ada seorang yang datang dan berkata, Pak, boleh titip ini enggak untuk jual? Ya, di toko Anda ini. Sudah tahu yang dititipi apa? Gas hijau itu. Ya, berapa itu? Berapa kilo itu? 3 kilo ya. Itu yang dititipi. Mereka bingung, mereka tanya, ini apa? Waktu itu ya di sana itu belum dikenal yang namanya gas. Sana pakainya minyak tanah. Seluruh kota desa yang ada di sana. Ya, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada keputusan dari menteri diganti dengan gas LPG. Saudara, jadi orang sana mulai switch ya, pindah dari kompor minyak tanah ke gas LPG. Lalu akhirnya dicari. Ya, orang jadi tahu, oh di sana jual gas LPG. Ya, datanglah orang beli gas LPG. Sambil nunggu lihat ada barang lain yang perlu dibeli, orang beli. Nah, getok tular, efek domino dari mulut ke mulut. Cari gas di sana. Mereka cari karena yang paling dekat jauh. Ya, posisinya ke kota Bitung. Kota pelabuhan yang ada di Sulawesi Utara atau ke Manado. Wah, lebih jauh lagi. Jadi mereka cari ke situ. Lama-kelamaan tiap hari banyak orang beli. Dan akhirnya mereka pesan lebih banyak. Dan saudara, jalan yang rusak itu oleh perumahan. Karena lihat banyak orang datang beli gas plus beli yang lain di toko itu. Akhirnya jalannya diperbaiki. Nah, orang-orang lewati tempat itu lihat, wah kayaknya kita bisa beli tanah sini. Tanya berapa harga tanah? Oh murah. Dan akhirnya satu persatu orang mulai datang untuk membangun, untuk membeli tanah. Mereka bangun usaha pun di sana. Lama-kelamaan jadi ramai seperti yang sekarang ini. Dimulai dari suami istri yang dengar-dengaran dengan visi Tuhan. Jadi walaupun banyak orang mencibir, mengatakan nggak mungkin, nggak prospek, nggak bisa berhasil kamu. Ya, pakai otak kalau mau mulai sesuatu. Ya kami bukan cuma pakai otak, kami juga pakai hati.
Kami juga berdoa, tanya Tuhan. Saudara ya, nah ternyata bukan cuma toko. Ya, ternyata sekarang minggu lalu saya ke sana. Saya lihat di tempat itu ada tokonya, ya, kemudian di sampingnya ada yayasan, ya, sosial, kantor yayasan punya mereka, lalu sampingnya ada TK. Salah satu TK terbaik di kabupaten itu. Wah, saya berkata, wah, luar biasa. Lebih terkejut lagi, di seberangnya ada gedung gereja. Saya lihat, wah, gereja siapa? Oh, gereja kami. Oh, gembala siapa? Oh, istri saya. Istri jadi gembala. Si suami yang pegang bisnis, usaha. Istri jadi gembala. Berapa jemaatnya? Hampir 100 orang, padahal belum lama buka. Jiwa-jiwa dari perumahan itu yang dimenangkan. Ya, lalu ya ada lagi sudah mereka diberkati usaha kue sampai ekspor ke luar negeri. Ibu pendeta itu berkata, kami cuma mulai dari hal kecil Pak. Dengar-dengaran. Dibanding gaji kami dari perusahaan F itu yang ada di Papua. Itu gaji gede. Ya, besar. Ya, tapi ternyata ini jauh lebih besar. Bukan soal uangnya Pak. Bukan soal bisnisnya. Tapi kalau kita nurut perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Serius, sungguh-sungguh mendengarkan. Ya, Tuhan juga memberkati kita secara serius. Benar? Lalu ibu itu mengatakan, sungguh Pak, sungguh kami diberkati. Wah, ketika melihat itu saya senang sekali, luar biasa. Ini inspiratif. Nanti aku pelayan di Surabaya, tak share. Wah, saudara dapat berkat. Malam hari ini dengar kisah ini. Ya, please, baik-baiklah mendengarkan. Kalau Tuhan bilang apapun, sekecil, sebesar, seberat, seringan apapun, mungkin saudara olah di otak, lakukan saja. Seriusi, ya, sungguhan dengan Tuhan. Ya, fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan, pay attention, ya, perhatikan, lalu taat untuk melakukannya. Simpel kan? Kita lihat yang kedua, simpel, ya. Hal yang kedua, bukan cuma baik-baik mendengarkan, ya. Di situ ayat yang pertama katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan, nah ini yang kedua, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, melakukan segala perintahnya. Ya, enggak pilih-pilih. Oh, ini aja, ini yang cocok, ini aku sukai. Ya, oh ini kayaknya abot ini, harus digumuli dulu. Apapun yang Tuhan suruh, Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Loh kok bisa? Karena sebelum dia memberi perintah, dia menyuruh kita, biasanya sih dia memperlengkapi kita untuk melakukannya. Dia bukan sekedar bikinan ya, perintah, sana, sini. Terus diculno. Terus biar nabrak, cungkel, ya, guling, terserah. Enggak. Ya, dia suruh kita terlebih dahulu, dia bekali kita. Dan bukan cuma memperlengkapi, membekali kita. Dia dampingi kita. Ya, mentoring kita, ngapain? Dia pastikan kita nggak lemah, kita nggak tumbang. Jadi ketika kita melakukan, mungkin sakit bagi daging. Tapi dia akan terus menyemangati kita. Kamu bisa sebentar lagi, tetap kuat. Ya, fokus, sabar, tabah. Ya, pegang imanmu, percayalah, teguhkan hatimu. Jadi dia memotivasi kita dengan Immanuel, penyertaannya untuk kita. Kalau Tuhan bilang menyuruh apapun, ayo kita belajar untuk melakukan. Dan bukannya melakukan segala perintahnya, tapi melakukan dengan setia. Bulan lalu saya pelayanan di Denpasar, di daerah Jimbaran ya. Lalu saya melayani sebuah gereja, itu sebenarnya saya pernah pelayanan di penggembalaan itu, tapi posisinya bukan di situ. Posisinya lebih dekat ke jalan raya apa itu ya, yang ke arah airport dari Nusa Dua. Apa sih ya? Saya lupa. Itu waktu itu gereja mereka kurang lebih 20 tahun lalu itu gereja garasi. Gereja kecil, jemaat kecil. Saya pernah khotbah di situ. Nah, beberapa
tahun kemudian, ya mungkin hampir 20 tahun, ya saya melayani lagi di penggembalaan pendeta itu, tapi lokasinya sudah berbeda, sudah di daerah Jimbaran. Nah, ketika saya ke sana, saya kaget masuk ke tempat lokasi gereja, saya kaget, wah, gerejanya ini gede. Ya, saya lihat ternyata dari depan sampai belakang, kiri kanan, sebelum ibadah mulai saya datang cepat untuk mempelajari, melihat. Saya lihat, wah, bukan cuma gedung gerejanya, bukan cuma dalamnya yang luar biasa, tapi ada ruangan-ruangannya untuk meeting, untuk doa, ya, untuk sekolah minggu, untuk tempat latihan musik dan lain sebagainya. Jadi tidak harus latihan di dalam gereja, tapi sudah ada studio musik sendiri. Saya pikir, wah, luar biasa. Kemudian saya tanya ketika 10 menit lagi ibadah akan dimulai di pastori, saya tanya sama Pak Gembalanya, Pak, mau saya tanya, ya, saya ingin tahu ini luar biasa, kok bisa? Dia bilang, wah, sejarahnya saya bilang panjang juga enggak, Pak. Ya, karena Bapak boleh percaya atau tidak, tapi ini kenyataan faktanya. Kami bangun gedung gereja ini cuma 2 tahun saja. Oh, masa? Sebesar ini cuma 2 tahun? Iya. Ya. Yang kedua, Bapak mungkin akan terkejut mendengar. Berapa dana yang kami miliki ketika mulai pembangunan gedung gereja ini? Coba Pak Vino nebak. Saya bilang, ya paling tidak ini penilaian saya di atas 1 M, paling kecil. Dia bilang, itu sudah sangat besar sekali, Pak. Oh ya? Jadi berapa? Saya penasaran. Dia bilang, Tuhan tahu, ada catatannya, ada sejarahnya. Bahkan kami tempelkan tuh di tembok. Sejarah berdiri gereja ini dari biaya berapa. Saya tanya, berapa memang? Kami hanya mulai dari 29 juta saja. Wah, saya garuk-garuk kepala yang tidak gatel itu. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Saya lihat jam, oh belum mulai. Pak, coba sharing dikit. Ya, jadi mereka ini patungan. Ya, dan 29 juta Tuhan suruh, Tuhan gerakkan untuk mulai. Dibilang awalnya saya protes, Tuhan mulai dari mana, baru beli mungkin hari pertama untuk bahan langsung habis. Ya, lalu harus bagaimana? Tapi bayangkan Pak, saya sudah membayangkan bahwa kita mulai dengan bahan yang ada, karena nggak ada uang, ya mandek. Doa puasa lagi, lalu Tuhan kirim kita usaha, lalu mulai lagi, lalu mandek ngane gitu ya. Ya tergantung berkat yang hadir, yang datang. Ternyata tidak Pak. Seiring kami melangkah dengan iman dan mulai membangun, Tuhan kirim banyak berkat. Ada saja berkat yang datang. Yang lebih luar biasa, dia katakan, Pak, di gereja kami ini tidak ada yang namanya pengusaha besar. Pengusaha ada, tapi cuma punya toko pun satu kecil, ya juga pengusaha Pak. 95% nanti kalau khotbah Pak Vino lihat sendiri. Jemaat kami adalah mahasiswa. Dan Pak Vino tahu mahasiswa itu uang bulanannya berapa, mereka ini dari luar pulau datang, ya lalu kuliah di sini, ya lalu berjemaat di sini. Kecil. Tapi kami berhasil bangun dari 29 juta, sekarang 2 tahun kami bangun dari 2017 sampai 2019. Ya, saya bilang Pak, kalau boleh tahu ya, ini dengan besar kayak gini. Pernah tanya enggak? Posisi harganya ini tanah dan gereja ini berapa? Oh, saya pernah tanya. Ya, itu piro Pak? Saya ini penasaran. Dia bilang cuma 78 miliar saja kok. Oh, saya bingung, dari 29 jadi 78 M dalam 2 tahun. Itu inspiratif sekali. Saya tanya, kok bisa gitu Pak? Kami belajar setia untuk melakukan yang Tuhan perintahkan. Bahkan dengan apa yang ada pada kami. Yang penting saya pesan sama jemaat, kalau mau nabur monggo silakan. Tapi jangan sampai merusak keuangan keluarga saudara. Kalau ada kebutuhan, silakan. Oh enggak apa-apa kok Pak Gembala. Dan mereka berani dengan iman menabur. Dan ternyata bukan gereja saja yang berhasil dibangun. Tapi jemaat-jemaat yang menabur pun diberkati luar biasa. Keuangan mereka, bisnis mereka, toko mereka, ekonomi diberkati.
Istilahnya Tuhan tidak berhutang untuk rumah Tuhan yang gagah, yang luar biasa, yang megah itu. Jadi ini contoh kalau kita belajar melakukan dengan setia. Ya, Tuhan suruh lalu kita lakukan dengan setia. Dalam pengertian continue, berkesinambungan. Bukan musiman, bukan angin-anginan. Lek seneng, lek mut-mutan, oh bukan. Ya, tetapi walaupun kita lagi butuh, tapi Tuhan menggerakkan, menyuruh kita taburan. Ya, karena pasti Tuhan memberkati. Awal tahun kami ada acara untuk kami adakan. Lalu panitia berkata, Pak Gembala, ini butuh biaya sangat besar. Ya, ada camp yang kami akan adakan, pesertanya banyak, ya, dan biaya besar. Maka setiap peserta diberi biaya 350 sampai 400 per orang. Untuk semua konsumsi, transportasi, akomodasi, bahkan kaos, dan masih banyak yang lain, hadiah dan masih banyak. Ya, hitung-hitungannya gede Pak. Saya bilang udah jalan aja, kita doa dulu. Ya, lah kemudian tiba-tiba saja Tuhan menggerakkan saya ngomong sama panitia. Ya, ini yang mau ikut saya dengar banyak, tapi yang daftar masih sedikit. Waktu jalan terus. Tuhan taruh di hati saya untuk peserta ini di korting yang harganya. Jangan 3,5 sampai 400, tapi per orang kasih harga 100.000 saja. Panitia kaget, Pak Gembala harus mikir. Iya, aku udah mikir, nggak masuk akal, nggak iso. Tapi Tuhan yang nyuruh ya, saya sudah uji. Waduh Pak, nggak cukup, nggak ini bebannya jadi berat. Sudahlah, kalau Tuhan suruh bebannya Tuhan pikul. Ya, Tuhan nyuruh kita kerja dan usaha. Akhirnya diumumkan ulang. Peserta biayanya 100.000 per orang. Langsung geruduk. Buahnya ikut ngajak yang lain. Ya, nah sudah. Lalu mau hariannya mau DP ini, DP itu, DP ini, DP itu. Saya bilang Tuhan, ini banyak kebutuhan. Lalu ini gimana? Saya jujur manusia dan manusiawi ya. Rasa khawatir itu tentu ada. Salah enggak ya ini ya, kok ini dirubah jadi 100.000. Saya bergumul terus, akhirnya dapat ketenangan dari Tuhan. Rasa itu meliputi batin dan dada saya. Tiba-tiba ting tong ada orang datang. Ya, lalu membawa dus besar. Dia suruh saya buka, orang dari Jakarta datang. Pak, Tuhan suruh bawa ini. Dos datang, saya pikir dos apa ini? Ya, tulisnya dos parfum. Ya, saya buka, dibilang ini parfum paling harum Pak, yang saya tahu. Oh gitu ya. Saya buka. Saya kaget di dalamnya itu uang cash, masih brand new, baru. Ya, waktu buka saya kaget. Ini banyak ya, masih di itu saudara. Ya, saya bilang, ya coba Pak Vino lihat parfumnya. Saya bilang, wah iya, coba dihirup. Wah iya, wah. Saya bilang, wah iya bener juga ya. Nah saya bilang, ini ceritanya gimana sih? Oh ceritanya Tuhan suruh menggerakkan untuk kirim. Ya, tapi tentu ada alasan dong. Ya. Enggak tuh, ya cuma kecuali Tuhan ngomong begini, bilang ke hambaku nanti. Jadi mereka dari Jakarta ke Surabaya, katakan kepada hambaku, aku mengingatnya. Saudara tahu 5 bulan saya bergumul untuk kebutuhan ini dengan panitia. Jadi ketika muncul dengan suara Tuhan, aku mengingatnya. Ya, jadi terhibur. Hebat ya, aku yang kecil ini satu di antara 7 miliar orang di muka bumi, Tuhan eling, ingat. Oh terima kasih Tuhan, beban itu rasanya keangkat.
plong. Nah, saya bikin, bukan prank ya, surprise ke panitia. Pak Gembala ya opo nih? Sudah diminta DP hari ini. Saya bilang, waduh, itu opo ya? Saya pura-pura gitu ya. Ya, waduh, kasih piro? Sebut, aduh, kalau kita kasih ya nutup, tapi yang lain Pak. Ya apa ini ya? Ya, iya Pak. Saya lihat wajah-wajah yang sudah bingung. Tiba-tiba saya buka dan serahkan. Nih, ada berkat dari Tuhan. Ada yang nangis, ada yang kaget, ada yang pucet. Iki palsu tak Pak? Oh ngawurai. Saya bilang, enggak lah. Ya, ini saya masih normal, bisa lihat, bisa nilai. Oh gitu ya. Aduh mereka senang sekali. Artinya, saudara jangan khawatir, jangan takut. Kita ini di pemandangan matanya, Tuhan menjelajah seluruh bumi dengan matanya, mengawasi setiap perbuatan orang, termasuk saudara. Dia melihat setiap kebutuhan saudara. Jadi wes lakukan saja dengan setia. Belum berhasil, belum beruntung, belum lihat titik terang. Wes setia aja terus. Lakukanlah. Nanti sudah akan lihat. Tidak selamanya ya mendung di pagi hari ya akan terus ada di atas langit kita. Walaupun ada lagu, ya seperti ada lagu mengatakan tak selamanya. Nah, itu kan? Mendung itu kelabu. Ya, ketika tertiup angin, ya, maka sinar matahari pun muncul ke bumi, menerpa saudara. Kehangatan cinta kasihnya turun atas saudara. Wajahnya bercahaya seperti matahari kepada saudara. Saudara akan bangga punya Tuhan seperti dia. Amin. Lakukan saja dengan setia. Yang terakhir, yang ketiga. Bukan cuma demikian, tapi di ayat 14. Coba sudah lihat ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Yang ketiga, tidak menyimpang. Tidak keluar jalur. Tidak pindah jalur. Pastikan bahwa hidup Anda hari ini dan seterusnya, besok Sabtu Minggu dan seterusnya, sampai Tuhan memanggil saudara, itu tetap ada di jalurnya, tetap ada di jalannya. Ya, kalau di jalannya, walaupun jalannya bisa saja naik turun melelahkan atau mungkin kiri kanan, ya, saudara tidak akan tersesat selama saudara berjalan di jalannya. Kalau saudara jalan di jalan orang lain atau jalan yang saudara bikin sendiri, saudara bisa tersesat. Ya, ikuti saja alur dan arah jalannya Tuhan. Ya, saudara juga memastikan selain ada di jalannya, pastikan saudara ada di perahunya. Di kapal yang kita ini diilustrasikan seperti orang yang sedang menyeberang laut atau menyeberang danau. Sehebat apapun badai, angin, topan, gelombang yang datang menerpa perahu atau kapal kita. Selama kita ada di perahunya, di kapalnya, artinya dia ada di sana, kita mungkin bergoyang, kita mungkin bergoncang, tapi kita tidak akan terbalik dan tenggelam. Kalaupun Tuhan izinkan terbalik, jangan takut. Dia tidak membiarkan Anda jatuh tergeletak atau tenggelam, kemasukan air, lalu mati konyol, tidak. Ya, Tuhan akan menyelamatkan. Ingat Petrus, jalan di atas air, sudah jalan loh. Sayang sekali karena hal-hal di sampingnya, sekelilingnya itu yang mempengaruhi iman dan hatinya. Akhirnya dia mulai tenggelam. Tapi apakah Tuhan biarkan? Biarkan kelep. Ya, enggak. Yesus langsung ulurkan tangan. Saudara pikir ketika saudara tenggelam dalam masalah dibiarkan saudara? Tidak. Anda diperjuangkan lewat salibnya loh. Dia mati-matian sampai mati di kayu salib. Dia aja rela mati, masa dibiarkan kita mati? Enggak mungkin. Kita anaknya. Uang anak nakal kita kasih makan, apalagi anak baik seperti saudara. Yang hari Jumat begini, malam begini lalu datang berdoa di sini, ya, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, bersekutu bersama. Ya, sudah melakukan yang terbaik.
please belajarlah untuk setia terus melakukannya. Dalam semua hal, dalam hal mengampuni, dalam hal bersyukur, dalam hal bersabar, dalam hal menabur, memberi, dan lain sebagainya. Lakukan dengan setia, jangan keluar jalur. Pastikan sudah ada di jalannya, pastikan saudara ada di perahunya, dan pastikan saudara ada di medan perangnya. Ya. Kalau di medan perang yang saudara ciptakan sendiri, oh bahaya. Ya, kalau di medan perangnya Tuhan izinkan kita masuk dalam medan pertempuran, ya, di mana Dia persiapkan medan itu untuk merebut kemenangan baginya dan bagi kita. Dia menuntun kita ke sana, tapi pastikan itu medan peperangannya, di mana Dia hadir sana. Jangan bikin perang sendiri, jangan bikin masalah sendiri. Sudah struggle, bergumul, capek, lelah, karena Tuhan tidak izinkan. Tuhan mau demikian. Saudara yang melakukan kesalahan dan dosa, Anda yang menanggungnya, jangan salahkan Tuhan. Tapi kalau medan perang Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberi kemenangan bagi saudara di situ. Ya, bahkan ada ayat yang berkata begini, dan Dia akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Itu di medan perangnya. Bukan di medan perang kita. Kalau di medan perang kita perang sendiri, lelah, capek, keluar banyak duit, kuras banyak energi, buang banyak waktu, eman, sayang, ya. Tapi pastikan kalau perang itu di medan perangnya, melawan daging, dosa, dunia, Anda harus mengampuni. Saya pakai harus itu karena daging ini sering harus dimulai dengan memaksa. Harus ngampuni, harus sabar, itu kan dipaksa dulu. Tapi lama-kelamaan kalau kita membiasakan, kita akan terbiasa. Kalau kita melatihnya, maka kita akan terlatih. Lama-lama jadi. Ya, jadi kita lakukan ini. Nah, saya kembali ke kisah tadi, menutup renungan malam ini. Yang kerja di Papua lalu kembali ke Sulawesi Utara. Satu waktu karena mereka masih ada berkat, lalu mereka beli tanah di daerah Sulawesi bagian utara, itu dekat ke Pulau Siladen, Pulau Nain, itu dekat ke Bunaken. Lalu mereka beli tanah untuk jadi kebun. Mereka tanam duku, ya, duren, manggis, ya, di sana. Nah, mereka beli, kemudian mereka mau pergi lihat kembali tanah ini. Ketika mereka tiba di sana, mereka terkejut. Loh, di kebun mereka yang sudah mereka beli baru berapa minggu, loh kok sepertinya ada orang. Kenapa? Karena ada rumah di tengah kebun. Nah, rumah itu kelihatan rumah sederhana, rumah darurat. Itu terbuat dari anyaman bambu, sudah tahu nggak? Yang dindingnya anyaman bambu, ya, ada papannya dan lain sebagainya. Lalu mereka ke situ mau masuk. Selamat siang, permisi, ya. Keluarlah seorang ibu, ya, diikuti oleh suaminya. Ya, mereka sudah agak tua tapi tidak terlalu tua. Lalu ibu yang punya tanah ini dengan suaminya bilang, maaf mau tanya, ibu bapak tinggal sini ya? Oh iya, tapi cuma sementara. Oh, Anda siapa? Oh, kami yang beli tanah ini, sekarang milik kami. Kami rencana tanam banyak pohon buah untuk kami usahakan. Oh gitu, aduh maaf ini mungkin 1-2 hari kami akan pindah. Cuma numpang saja sih. Oh enggak masalah, enggak apa-apa. Mari masuk, diajak masuk ke dalam rumah. Lalu dibikinkan kopi sama teh, lalu disuguhkanlah kue. Waktu kue itu dimakan, ya, ibu ini dan bapak ini yang punya tanah ini, punya kebun, bilang, wah ini kuenya enak. Enak sekali bahkan. Oh gitu ya, ya puji Tuhan. Ya, lalu ketika mau pulang, ibu ini bilang begini, gini ya, mau ndak kue ini lagi, cuma lebih baik saya bikinkan resepnya. Saya tuliskan resepnya, ibu bawa pulang, dicoba sendiri rumah. Oh ya, aduh terima kasih, nggak merepotkan, nggak. Ya, lalu dicatat, lalu singkat cerita, ibu dan bapak ini suami istri ini pulang, bawa resep itu. Nah, sudah berhari-hari berlalu, mungkin 2-3 minggu lalu, mereka pergi ke sana. Ya,
Ketika mereka ke sana, mereka lihat rumah yang tadi dari bambu itu sudah nggak ada lagi. Jadi sudah dibongkar dan suami istri sudah nggak ada, udah pergi. Lalu mereka pergi ke warga yang dekat dengan kebun ini. Lihat nggak yang suami istri berapa hari lalu ada di sini, tinggal di sini, bikin rumah darurat sementara. Mereka bilang, enggak tuh. Oh, yang posturnya begini, rambutnya seperti ini, kulitnya warna. Enggak, semua ditanya. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang kenal, enggak ada yang ngerti. Wah, ini apa ya? Ya bingung. Ini mereka menduga, apa kita ketemu suami istri malaikat? Tapi mana ada suami istri malaikat? Setan mungkin gitu kan. Jadi mereka berandai-andai gitu ya. Nah, singkat cerita, keesokan harinya mereka sudah kembali ke rumah. Anak mereka yang paling kecil itu bilang ke mamanya, "Ma, sekolah bikin acara besok lusa. Dan orang tua harus datang lalu bawa kue. Tapi kuenya nggak boleh beli di warung atau di toko, nggak boleh. Harus kue buatan mama di rumah. Karena semua anak juga demikian, bawa kue buatan ibunya." Ya, ibu ini berpikir, waduh aku nggak bisa bikin kue. Ya, terus dia ingat, oh berapa hari lalu dapat resep kue. Wes tak bikin aja. Lalu dia coba bikin. Dan ternyata hari itu bahkan besoknya, karena yang dibutuhkan besok lusa. Dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gagal, pecah gitu ya. Jadi nggak bisa ngembang, nggak bisa naik. Ya, aduh gagal. Dia udah nyerah. Sampai suaminya bilang, udah wes ini memang udah jam 10 malam, besok pagi harus ke sekolah. Tapi coba kamu bikin lagi untuk terakhir kali. Cobaan lah. Istrinya tadinya udah bilang, wes enggak lah aku kesel, capek. Udah ngantuk juga. Tapi akhirnya dia nurut dan bikin. Jadi. Lalu besoknya dibawa ke sekolah. Ketika acara Ramatama, nah kuenya ini diincip oleh orang tua murid, wali murid, ya, loh kok enak. Guru-guru juga, loh kok enak. Ya, bahkan murid, loh kok enak. Semua bilang enak, bahkan di atas rata-rata enaknya. Kenapa bisa demikian? Karena saya sudah ke sana dan ngincip juga. Loh kok enak. Ya, enak banget ini. Ada bangetnya lagi. Ya, lalu dari situlah sekolah-sekolah daerah sana, kampus-kampus, bahkan instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan mengenali produk ini dan membelinya bahkan sampai ke luar negeri. Luar biasa. Dia sampai kepada kesimpulan, saya yakin itu resep dari malaikat. Yang kami temui itu malaikat yang Tuhan kirim bertemu dengan kami. Dan terbuka untuk ladang bisnis yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sana. Bukan cuma itu, hasilnya untuk bantu yang membutuhkan, juga untuk misi, untuk gereja yang mereka bangun. Wah, luar biasa. Pokoknya, kalau itu visi dari Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, enggak lama booming. Pasti karena Tuhan menyertai. Kan itu ayo, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, lurus-lurus aja. Sampai di tempat tujuan. Termasuk saudara sini, ayo gumuli terus. Ya, saya juga pingin tahun ini khotbah di sini. Lihat saudara di ruang ini. Nanti next mungkin sudah, yang mana itu? Gading Pantai. Ya, wah itu luar biasa ya. Saudara nanti akan lihat, wah ini seperti the promised land. Ya, tanah perjanjian yang Tuhan siapkan, tapi memang kita harus usahakan yang terbaik. Ini bukan cuma tugas gembala dan hamba-hamba Tuhan, tapi seluruh saudara, karena saudara satu keluarga. Keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.